Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat DMB Elektro. Ketemu lagi dengan channel DMB Elektro. Hari ini sebelum memulai aktivitas saya ngopi dulu biar nggak ngantuk. Dan satu lagi, hari ini saya mau mereviewkan, lebih tepatnya ya unboxing mungkin ya, karena alat ini sebenarnya baru datang, baru saya bongkar juga. Jadi untuk pemakaian saya masih kurang awam juga dengan alat ini. Akan tetapi ada beberapa alasan kenapa kok saya yang tadinya saya memakai multitester, yang tadinya saya pakai adalah Kyoritsu KEO 1021 multitester digital. Saya beralih ke merek Sanwa dengan tipe PC7000 ya. Ada beberapa alasan, tapi sebelum itu akan saya pelajari dulu. Mari kita bahas sama-sama bagaimana kinerjanya, bagaimana perbedaannya dengan yang lain, keakuratan dan lain-lain, dan semuanya yang kita butuhkan dari alat ini ya, multitester ini, terutama mencari kerusakan, mengukur secara detail berbagai tegangan, arus, komponen dan lain-lain. Let's go, mari kita bongkar. Selalu ngopi-ngopi dan ngopi biar nggak ngantuk. Aduh, memang kalau kerja kebanyakan duduk itu harus banyak air putih sama ngopi ya. Nah ini dia teman-teman, dalamannya kardusnya dari multimeter Sanwa PC7000 digital multimeter ya. Di sini ada logo CE, made in Taiwan ya. Kok Taiwan bukan Jepang ya? Taiwan coy, Taiwan. Ya mungkin teman-teman bisa cek punya teman-teman, kalau yang punya multitester sini apakah memang di sini ada tulisan made in Taiwan. Tapi made in itu dia tempelan loh tuh, jadi bisa dilepas. Saya nggak tahu ini hanya sekedar tempelan apa gimana. Kemudian di sini ada tulisan the warranty card include is valid only in Japan. Jadi kartu garansi ini yang disertakan dalam paket ya, jadi hanya berlaku di Jepang. Oh, berarti kalau kita ada permasalahan garansinya harus dikirim ke sana ya. Sanwa Elektronik bla 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 Tokyo Jepang ya, dari Jepang ya, paham lah Jepang. Tapi kenapa ini Taiwan? Oke. Kemudian mari kita bongkar. Kebetulan ini alat punya saya, jadi saya sama sekali tidak di endorse dari merek apapun. Kebetulan ini narapulnya saya, memang saya ada kebutuhan untuk upgrade alat ya, biar nggak ribet. Jadi sekalian saya review ya, karena saya belum pernah pakai juga tipe ini. Jadi ya mohon maaf, mungkin review saya kurang maksimal dalam menjelaskan. Nah di bagian atas ini ada manual instruction ya, petunjuk manualnya. Mungkin kita coba buka sebentar, ngaras delo. Isinya gambar opo. Wih, Jepang apa Taiwan nih bahasannya. Jadi ini katanya sih bisa dimasukkan ke PC ya, jadi bisa dikonek ke komputer katanya. Bahasanya bahasa Jepang apa bahasa Taiwan ya? Sub. Ini masuk ke sini untuk mengukur apa nih? Wah, arus Sanwa. Oh, jadi ketika bahasa Jepang dia menghadap ke atas, ketika ketemu bahasa bahasa Inggris dia menghadap ke sebaliknya. Oh iya, pintar juga nih yang bikin. Nah ini salah satu alasan kenapa saya perlu upgrade ke multitester ini, adalah alasannya di sini ya teman-teman ya. Ini salah satu ya. Jadi di sini dia bisa mengukur sampai di 25.000 mikrofarad atau 25 mF ya. Jadi ini 500 mikrofarad, ini 5000 mikrofarad, dan ini 25.000 mikrofarad. 25.000 ya mikrofarad. Sedangkan tadinya ini saya sebenarnya pakai multitester yang ini, yaitu Kyoritsu KEO 1021R. Ini hanya bisa sampai di 1000 mikrofarad, dan saya memang membutuhkan alat tambahan. Jadi agak ribet, kebanyakan alat nempel di kaca sini ya. Jadi alat-alat saya tempelin di kaca seperti ini ya. Cuman kan ribet, jadi ada ini, walah rubes. Akhirnya
saya tambah satu alat lagi, dan ini niatnya nanti akan saya jual ya. Jadi saya udah nggak perlu ini, nggak perlu ini. Jadi ini nanti akan saya alokasikan untuk pekerja lapangan ya gitu. Lah, ini kapasitor ini dia bisa mengukur antara rank 200 picofarad sampai di 20.000 mikrofarad ya. 20.000 mikrofarad. Sedangkan ini all in one. Jadi hanya dengan ini dia sudah bisa mengukur semuanya, termasuk sampai di 25.000 mikrofarad. Jadi di atasnya ini loh, untuk kapasitor meternya di atasnya Holpic DM6013L. Untuk pengukurannya itu di atasnya ini, cuman memang batas bawah. Untuk picofarad memang kayaknya sih dia nggak ada. Jadi kalau satuannya picofarad ya mungkin butuh ini, tapi kalau picofarad sampai saat ini saya belum begitu membutuhkan, karena kebanyakan kapasitor yang nilainya pico itu kebanyakan dipakai dalam pemancar radio atau penerima radio ya. Jadi kalau kebetulan saya bergelut di bidang printer dan inverter, itu rata-rata satuannya nano sampai mikro ya. Jadi pico itu sementara saya untuk ini belum membutuhkan, jadi mungkin ini nanti akan saya lepas ya. Ini juga masih bagus, jadi bagi teman-teman yang masih membutuhkan kapasitor meter, ini bisa kontak-kontak chat di deskripsi. Ya, jadi dengan ini, yang ini dua lempar, mau dilempar, mesti digeser gitu loh, digeser, lempar mahal. Oke, kemudian apa ya? Ya dalamannya kayaknya fungsinya jadi banyak banget teman-teman. Sebenarnya sih saya butuh multitester seperti ini hanya untuk mengukur volt ya, kemudian kapasitor, kemudian resistor. Udah itu doang sih. Ampere jarang, ampere paling hanya saya membutuhkan untuk di luar. Kalau ini jarang saya butuhkan. Suhu juga jarang. Oke lah, seperti itu. Ini buku manualnya. Saya coba masukkan kembali. Ini memang harganya agak lumayan ya di Indonesia. Ini hampir menyentuh angka 3,5 ya, 3.500.000. Saya kurang tahu kalau di luar berapa. Kemudian kita dapat apa? Yang pertama ini adalah unitnya seperti ini. Kemudian yang kedua kita dapat ini kak. Ini kemudian ini sensor suhu. Jadi misalkan kita mau mengukur suhu, kita bermain di misalkan kita nyabut IC BGA, kita membutuhkan pantauan suhu, maka bisa menggunakan multimeter ini gitu. Dibawakan sekaligus gitu. Sebenarnya sih titik-titik lain ini perangkat lain yang eksternal yang dibutuhkan untuk ini banyak gitu ya. Ada yang sampai harganya 3 juta lebih, 2 juta lah kalau ngurung lebih. Jadi alat eksternal yang support dengan ini supaya ini fungsinya benar-benar maksimal tuh ada gitu. Jadi tinggal colok kayak tang ampere dan lain-lain. Cuman saya sih perlunya untuk ya resistor, hambatan, voltage, dan kapasitor ya. Jadi secukupnya aja. Ini kabel pro bawaannya ada tulisan Sanwa ya, tuh Sanwa, cakep sih. Cuman sayang kayaknya ini nggak saya pakai karena apa? Ini kurang lancip ya. Jadi biasanya ini harganya mahal loh. Ini kalau kita beli terpisah antara 140 sampai 200.000 satu set ini. Tapi saya lebih memilih branded yang 20 ribuan dengan alasan karena memang ujungnya tuh lebih menggoda tuh kan. Nah, tuh ujungnya ini lebih menggoda. Dengan lancip seperti ini, maka saya akan lebih leluasa dalam mengukur komponen-komponen SMD, karena saya kebanyakan bergelut di perbaikan komponen yang SMD gitu. Tapi ini kualitasnya ini bagus banget nih. Ini benar-benar tuh, mungkin ini warna kuningan asli, sedangkan ini mungkin ini bahannya campuran atau besi apa gitu. Tapi untuk tes alat uji pakai ini ya, kayaknya nggak bagus kalau nggak pakai ini. Tes aja. Kita bongkar ujungnya. Kom di sini dan plusnya ini di sini ya. Di sini ada volt, Hz, ohm, dan lain-lain. Ini untuk
pengukuran ampere, mikroampere. Ini untuk pengukuran ampere. Jadi ini ampere, ini mikroampere, berarti ampere yang kecil. Ini adalah ampere, ini ampere yang gede, ada 10 ampere max fuse. Jadi ini mungkin maksimal 10 ampere. Oke, kita coba keluarkan. Jadi udah nggak ada lagi ya. Oh, ada satu ini mungkin ini semacam kayak kartu garansi, ini selip di bawah. Oke, kita singkirkan ininya dulu. Udah tenasar aja cepet. Nah, ini dia alatnya. Sanwa tipenya adalah Sanwa tipenya apa lagi tadi ini? 7000 PC 7000. Sanwa PC 7000. Nah, ini juga ada nih, Sanwa PC 7000. Kemudian kita lihat bagian belakang, bentuknya seperti ini. Di sini ada magnet. Nah, ini magnet ya, ini magnet. Ini berfungsi kalau kita mengukur di eksternal atau di luar ruangan, yang dimana ini bisa digantung di tempat semu kita. Contoh ini bahannya seng ya, ini bisa ditempel seperti ini. Tuh. Nah, toh. Terus ukur dah. Tenglong, selesai. Jadi nggak perlu nih digantung di mana-mana, tinggal ini juga kuat sih. Kuat deh. Kuat teman-teman, kuat tuh. Kuat tuh, asli kuat tuh ya, keren. Jadi nggak perlu takut jatuh, kuat. Ini kalaupun tinggi juga kayaknya nggak jatuh nih. Buktinya saya tarik seperti ini tuh ya. Ini magnetnya, jadi ini bahannya magnet ya. Kemudian kayaknya kita lepas aja. Ntar dulu dah, kita coba cek ukur-ukur. Kita pelajari isinya seperti apa. Tapi memang harusnya dilepas karena supaya ada dudukan belakang. Nah, ini dudukan belakangnya kayaknya ini. Oh, up berarti atas. Loh, kok nggak mau ya? Waduh, masih susah. Kenceng banget. Jadi kalau mau buka, seperti ini teman-teman. Nah, ini juga ada segel. Nah, ini segelnya Sanwa. Kemudian di bagian belakang bla 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 Tokyo Japan. Tapi di sini tidak ada tulisan made in mana, nggak ada untuk area sini ya. Mungkin di bawahnya nanti kita coba cek. Model PC 7000 garis miring PT PC 720M. Berarti ini mungkin si tutup ini dia bisa dipakai di PC 720M. Kemudian be sure to use fuse with rating cell. Jadi pastikan sekring yang digunakan adalah 0,4 ampere maksimal 1000 volt. Kemudian yang FF11A typo-nya inilah. Kemudian ini baterai pakainya 9 volt ya. Jadi ini pakai 9 volt baterainya. Oke, ini dia bagian depannya. Seperti ini. Di sini ada banyak instrumen. Bagian atas ini adalah display. Ini adalah satuan yang akan kita pakai untuk mengukur apa. Jadi bagian bawah ini adalah mikroampere atau Hz, mikroampere AC Hz, miliampere AC Hz plus. Ini bisa DC. Ini bisa DC juga. Mikroampere Hz, miliampere Hz, kapasitor dioda, ini temperatur suhu, ini ohm, ini Hz, milivolt AC, ini milivolt, ini ampere, ini volt, ini milivolt, ini milivolt Hz, ini milivolt DC. Kalau DC dia nggak ada Hz-nya ya. Kemudian volt DC persen. Kemudian di sini ada volt AC Hz,
Kemudian di sini adalah volt AC LPF, volt AC HZ, volt AC HZ juga, tapi di sini ada LPF, di sini ada dBm. Banyak sekali instrumennya. Sebenarnya saya membutuhkan yang simpel-simpel saja, tetapi mungkin yang paling akan sering saya pakai di titik 2 ini, di volt sini dan volt sini ya. Volt saya pakai dua ya, jadi volt biasa sama volt AC gitu ya. Jadi AC otomatis terdeteksi HZ juga. Kemudian ini nano dan kapasitor di sini. Mungkin yang lain saya jarang pakai ya. Jadi secara tidak langsung mungkin saya hanya bisa terangkan ke teman-teman apa yang sering saya pakai saja dalam keseharian saya menggunakan multimeter. Kemudian di bagian bawah ini ada tombol select, jadi ini untuk memilih posisi apa gitu. Misalkan contoh saya di volt AC, ini volt AC. Kalau di volt AC, di sini tertulis bagian atas tertulis volt ya, logo AC ini volt, di bawahnya ada tulisan HZ ya. Kalau kita tekan select seperti apa? Kalau kita tekan select satu kali, dia keluar bagian atas HZ, di bagian bawah volt. Di sini ada ranknya tuh, kayak semacam kayak multitester analog. Ini dBm, HZ dBm. Ini volt, ini kembali ke semula. Jadi ini digitnya banyak ya, bukan kalau biasanya ada, kalau multitester yang pada umumnya itu kan hanya 4 ya. Jadi misalkan oke sebentar, ini 1 2 3 4 digit. Ini voltnya bisa kita rubah sampai digitnya banyak. Nah nih digitnya bisa sampai banyak gitu. Sebentar, pause dulu. Coba oke, mereka mulai. Yuk. Oke teman-teman, di sini juga ada logo lampu. Saya coba nyalakan untuk salah satu pengukuran, dimulai dari volt AC aja ya. Untuk volt AC saya coba bandingkan dengan merek Kyoritsu ya. Di Kyoritsu di sini ada 4 digit AC ya. Coba kalau kita tes seperti apa hasilnya. 221,9 volt AC ya. Kemudian kalau kita memakai ini, dua 222,32 AC ya. Jadi AC nya ada di sini. Kemudian di bagian atas itu adalah HZ nya. Jadi otomatis bagian atas ini di digit menunjukkan berapa frekuensi ya. Di bagian bawah ini menunjukkan berapa tegangan yang dideteksi oleh multitester ini ya. Di sini sampai 5 digit ya, 222,38. Kalau kita tekan ini, volt AC dBm nya 70 dBm, frekuensinya tetap 4996. Kalau dibalik, di atas jadi 222,3, jadi 4 digit. Di bawahnya frekuensinya jadi ada 5 digit juga, 49,960 Hz. Oke, jadi ya beda-beda tipis lah sama ini ya. Kalau ini kan nggak nyampe 222 ya. Sama deh, ini 222,0, 222,0. Ini 222,3, 222,5,4. Oke lah, beda dikit. Ini mantep. Ini untuk volt AC ya. Kemudian kalau kita tes di volt DC seperti ini, volt DC ini di sini dia bisa menunjukkan sampai ada 1 2 3 4 5 digit. Sedangkan kalau ini di volt DC contoh ya, ini asalnya sampai di 4 digit. Tapi kalau kita tekan select, ada pilihan apa coba? Volt DC bagian atas tuh AC, tapi volt apa ini saya kurang tahu ya, apa bagian atas dia mendeteksi DC volt, tetapi sebagian sebenarnya dia masih mengandung tegangan AC atau gimana gitu. Coba sekarang saya coba ukur yang memang ini sumbernya dari power supply ya. Jadi kalau power supply kan mungkin belum murni 100%, pasti sebagian masih mengandung tegangan AC.
Ini ada baterai, tegangannya 1,2 volt, anggaplah 1,3 volt. Akan saya coba samakan. Nah, ini ya. Tegangan baterai tegangan dari adaptor dikeluarkan di 1,31 volt. Di sini juga sama di 1,3270 volt ya. Jadi ini lengkap banget. Kemudian di atas ada logo AC, kedeteksi 0,007. Nah, kalau seandainya saya alihkan menggunakan baterai, jadi ketemunya berapa? Sini min. Oh, ini AC-nya lebih tinggi. Bawahnya 1,4, atasnya AC-nya 0,028 volt, DC-nya 1,4345 volt. Kalau saya seperti ini, kayaknya sih bener ini dia mengukur tegangan AC juga, teman-teman. Karena contoh kayak gini ya. Kalau seandainya ini multitester ini kan dia mengeluarkan tegangan AC walaupun sedikit ya, karena seandainya saya tekan seperti ini, kemudian ini saya sebagai min atau groundnya ya, nah plusnya saya tempel seperti ini, apakah kedetek ya? DC nya tetap bentar ya, sini. Yuk ya, DC nya dia 0,08, tapi AC nya dia sampai 94 volt AC. Memang bener sih, ini dia masih mengeluarkan ya, pantas kalau kita pegang seperti ini masih agak kayak nyetrum dikit gitu. Kalau kita punya power supply kan gitu ya, kalau dari PLN masih agak nyetrum dikit lah. Berarti bener, jadi sebagian tuh atas mengukur AC, yang bawah itu mengukur DC, jadi masih ada mengandung tegangan AC walaupun sedikit. Itu 90. Nah, sekarang saya coba tes kalau seandainya ini di posisi DC, saya mengukur di posisi untuk mengukur DC, tapi yang diukur tuh AC rusak nggak ya? Rusak cukup bangetan lah. Nah, ini teman-teman, ini selektor di posisi DC ya, tapi AC-nya tetap, berarti benar dia mengukur. Jadi walaupun kita mengukur tegangan DC, tetap sekian persen tegangan AC itu masih muncul gitu loh. Dan di sini dianggap ada tegangan AC-nya 222, tegangan DC-nya adalah 0 ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya mengukur langsung stop kontak gitu. Dan kalau kita ke alat yang DC tapi tegangannya agak tinggi, contoh saya atur di sampai 50 volt lebih. Nah, ini mana kalau sampai di 50 volt lebih, tegangannya adalah 61 volt DC sesuai, dan untuk AC nya sekitar 7 volt AC. Tapi ini karena AC nya di situ ya, kalau saya pegang mungkin agak sedikit berbeda. Oh, malah 3 deh. Jadi AC nya kecil ya, antara ini dengan ini masih ada AC nya tapi sedikit, cuman 1 volt gitu, dia bergerak terus. Oke lah, jadi seperti itu. Ini lumayan lengkap dan ada pengalaman baru lah ya. Kemudian volt AC sudah, volt DC sudah, kemudian ohm. Nah, ini alasan kenapa saya berpindah dari multitester digital yang mereknya Kyoritsu ini berpindah ke Sanwa dengan tipe ini adalah karena di merek Sanwa ini, untuk tipe ini ya khususnya ya, mungkin kalau tipe yang lain ya beda lah, ini kita bisa kerja lebih cepat. Jadi kalau saya pakai merek Sanwa, saya pakai merek Kyoritsu itu agak lelet, apalagi merek Sanwa yang model yang CD800 itu ya, kan banyak di pasaran yang harga barunya kisaran 400 ribuan. Itu kalau ngukur resistor agak lelet, jadi bisa dibilang kurang nyabarin lah. Nah, sebagai contoh, saya akan mengukur resistor dengan nilai 104.
Ini ya, 1 2 3 sep. Bentar. 1 2 3 sep. Mana bentar ya? Sebentar, ini arahnya kemana sih? Kayaknya enaknya begini dah. Nah ini sekarang saya akan mengukur sebuah resistor ya, satu persatu. Kita akan bandingkan kecepatan pengukuran ya. Kalau kerjanya mengukurnya cepat kan kita kerja juga lebih cepat. Paling atas ada 103 artinya 10K. Kita adjust ke arah ohm. 1 2 3. Ya elah. Ntar dulu teman-teman. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 cek. 1 2 3. Jadi hitungan ketiga dia baru keluar. Tep. 1 2 3 4. Nah 3 lebih. Jadi 1 2 3 4. Nah kalau ini kayaknya sih kemarin saya pernah tes tuh lebih cepat. Ohm 1 2 3 4 5 6. Nah ya hampir sama sih lah ya. 9,9K. Cuma kalau nggak salah ini dia mengukur cepat kalau satuannya udah hampir dekat gitu, atau tinggi sekalian. Ini 10 ohm, 10 ohm. 1 2 3 4 5 10 ohm. Coba perhatikan teman-teman. Nah, menghitung 10 ohmnya tuh segitulah. Nah, ini kalau menghitung 10 ohm tuh kayaknya lebih lambat ini perasaan ya. Tuh. Cek des. Tuh lebih cepat ini. Kalau menurut saya lebih cepat ini. Kalau kita gabungkan seperti ini, plus dengan plus, min dengan min, dan kita mengukur apakah bisa, mungkin ribet, tapi ya beginilah kalau kita mau mengukur. Jadi teman-teman tolong perhatikan layarnya. Ini malah kebalik. Pokoknya ini resistor 10 ohm lah. Susah dibaliknya, susah teman-teman, susah. Cepetan mana kalau buat mengukur nilai 10 ohm? Tuh 1 2 3. Cepetan ini ya. Ini karena probnya jadi kayak gini, jadi agak sedikit. 17, ini 22 ohm. Karena digabungin ya, jadi agak sedikit angkanya agak rancu itu. Angkanya agak rancu. Sorry, ini jadi panjang kontennya, tetapi memang atas dasar inilah saya memilih si multitester Sanwa ini. Jadi memang atas dasar dia lebih cepat dibanding sama Kyoritsu dan pilihannya lebih banyak gitu. Jadi kalau kecepatannya sama ya rugi saya beli ya, lebih cepat lah intinya. Kemudian saya coba mengukur yang nilainya ohm buzzer ya. Ya ini logo buzzer. Kalau logo buzzer memang dia lebih cepat walaupun 10 ohm. Logo buzzer di sini ada 10 ohm. Coba kita tes pakai ini. Langsung fokus dia. Cepat, lebih cepat kalau kita fokuskan di buzzer, dia lebih cepat. Tet nih. Jadi nggak pakai lama. Tuh, cepat. Oke lah. Untuk di sini ada buzzernya juga tergolong cepat. Tuh
Kalau kita sentuh seperti ini dan kalau kita tempel lama, dia langsung tertuju ke angka 0. Jadi nggak turun berapa tuh, nggak kayak CD800 kan dia turunnya lama kan angka 0. Kalau ini nggak, tuh langsung 0, tuh. Jadi kita langsung tahu kalau ini memang short gitu. Jadi nggak pakai lama harus 8, 6, 5, 4. Kalau CD800 begitu teman-teman. Sorry karena saya nggak ada multitesternya yang Sanwa CD800, jadi saya nggak bisa berbandingin. Tapi karena saya udah pernah pakai dan akhirnya saya jual juga waktu itu. Kalau ini kan langsung ya, tuh langsung tertuju ke 0. Kalau ini buzzernya ini juga sama, tuh cepet. Oke lah teman-teman yang punya CD800 coba pakai buzzer seperti ini. Kalau ditempelin set pakai ini apa langsung 0? Waktu saya pakai sih enggak. Oleh karena itu saya ganti pakai Kyoritsu ya waktu itu ya. Jadi ini untuk buzzer dia langsung bisa tertuju ke 0. Oke, kemudian titik yang akan saya jelaskan lagi di sini, volt AC, volt DC sudah, kemudian kapasitor ya. Jadi kapasitor meter ya, atau dioda. Dioda kayaknya sih nggak perlu lah, teman-teman udah paham lah. Hampir semua multitester tuh dioda pasti bisa. Cuman yang jadi permasalahan itu tidak semua multitester itu bisa mengukur kapasitor dengan nilai farad tertentu. Jadi semakin bagus dari sebuah multimeter, maka untuk mengukur kapasitor bisa mengukur dengan nilai yang lebih besar gitu. Nah kalau dioda ya memang dioda sih, karena dioda itu lebih ke inilah, maksudnya ya walaupun ini nggak begitu kita mempermasalahkan. Kalau saya gitu, mungkin teman-teman ya beda ya. Kalau saya nggak begitu mempermasalahkan tentang dioda, yang penting tuh kapasitor. Karena kapasitor itu amat sangat penting kalau seandainya kita punya alat kurang komplit ya. Nah contoh seperti ini langsung saya bandingin dengan kapasitor meter yang ada. Saya langsung set diukur 20 mikrofarad. Saya akan mengukur dengan kapasitor dengan nilai di sini 4700, terus berapa lagi ya, saya nggak ada yang 16.000, 10.000 mikrofarad juga nggak ada. Ini 4700, agak susah sih nyarinya. 4700 paling gede 4700 lagi. Oke lah, ada seadanya aja teman-teman. Iya meneh, ini ada tetapi nilainya juga paling 3000 ya. Yang ini ada ya 3380 volt. Yang ini kayaknya nggak kecapai karena ini di 47.000. Mungkin bisa pakai multitester yang Kyoritsu yang merek premium yang lebih tinggi speknya. Nah ini saya memakai ini aja. Nah ini di 3300 mikrofarad 80 volt. Seperti apa kita ukur memakai volt peak dengan batasan 20.000 mikrofarad. Dia gerak-gerak tapi dia berhenti di angka mana ya? 2,65, berarti 2600 mikrofarad. Ya emang agak ribet nih karena cuma di 3 digit. Coba kalau kita pakai ini, dis itu discharging mungkin ya, karena biar dibuang dulu. Nah nih 3,2 2324 mikrofarad ya, berarti 2700 mikrofarad. 2700 mikrofarad teman-teman, 2700 mikrofarad. Kalau pakai ini tadi berapa? Ini nilainya 3300, berarti udah turun, kapasitasnya udah menurun.
2600 2,6. Saya coba yang 4700 saja. Ini ada 4700 mikrofarad 16 volt. Saya coba pakai yang whole peak. Di sini tertulis di 4,7 ya, berarti 4700 mikrofarad real. Kalau saya pakai ini jadi ada di situ mungkin discharging dulu karena di sini ada muatannya. Jadi kita tunggu. Nah tuh 3700. Oh dia naik di 4800 mikrofarad ya, 4800 mikrofarad 4900. Berhentinya di berapa coba? 4900 mikrofarad ya, real lah. Ini berarti kapasitasnya real sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Oke, resistor sudah, ini sudah. Kalau mau mengukur dioda, oke, saya ada dioda. Ini ada dioda, logo dioda, diode. Wih, keren. Klik dioda, keluar tulisan diode. Plusnya mana, minusnya mana, yuk. Coba bolak-balik aja. Biasanya kalau dibalik ada angka, dibalik lagi nggak ada angka. 0,382 volt. Kalau dibalik kosong ya. Tuh, outline kosong. Oke ya, mengukur dioda aman. Kemudian mengukur temperatur nggak usah lah. Mengukur temperatur berarti pakai sensor suhu, hanya nggak perlu saya tunjukkan. Yang paling saya tunjukkan adalah paling ya kapasitor ini, dia bisa mengukur sampai di 25.000. Ini kalau seandainya saya paralel jadi nilainya berapa ya? Sebenarnya sih saya penasaran gitu sampai apa betul sampai 25.000. Cuman ini ada kapasitor nilainya 47.000. Kalaupun 47.000 saya pasang di sini udah pasti dia nggak bakalan bisa kebaca karena dia di atasnya nilainya, di atas alat ukurnya gitu. Tuh. Iya, di atasnya outline keluar dari terakhir ini 23. Tadi sempat membaca di 23 mikrofarad, kemudian mau naik lagi angkanya membacanya tapi tidak bisa kedetek karena batasannya memang hanya di 25.000 mikrofarad. Oke. Kemudian apa yang saya bahas lagi selanjutnya untuk pengaturan di sini HZ dBm apa segala macam. Teman-teman bisa pelajari sendirilah kalau nanti punya ya. Kebetulan yang saya pakai hanya untuk di kapasitor dengan nilai yang agak tinggi maksimal 25.000. Kemudian AC DC bersama ohm ya. Paling selanjutnya apa ya, mau dibongkar masih segel ya, itu masih segel. Jadi kalau mau dibongkar tuh kayaknya agak sayang gitu, nanti dijual nggak laku lagi. Tapi kadang-kadang kalau udah demi konten dibongkar juga. Bongkar aja lah. Manut yo, manut yo, manut yo, manut yo, manut yo. Aduh, ini sekelnya nanti akan saya pasang kembali. Barangkali nanti mau dijual, etok-etok masih ada segel padahal sudah pernah saya buka, kan gurih itu toh, yang penting kan nggak rusak. Sini ada baut, kita coba bongkar baut ini. Waduh, nah, ini dia covernya.
Kemudian ini tutupnya kayaknya nggak bisa dibuka. Nah, ini ada pentolannya dua, bisa dicabut. Ini baterainya yang 9 volt, tapi ini bukan rechargeable ya, jadi nggak bisa dicas ulang. Cuman berat deh. Mitsubishi Electric 9 volt, ini pasti awet ini. Donor reverse positif, jangan balik alkalin. Made in mana nih? Made in Malaysia. Ya elah, tanggane sing gawe iki negara tetangga, kirain Jepang. Bagus-bagus kawenan Malaysia, ngapain ini, kenapa nggak impor dari Jepang ya? Wah, ini kemudian kalau dibuka dalamannya di sini terdapat dua fuse, dan fuse ini memang tidak ada cadangan. Kalau menurut saya, dari penglihatan saya, mungkin ini udah dipasang di komponen, beda dengan multitester analog pada umumnya. Biasanya dia dikasih fuse eksternal untuk ganti jika rusak. Tapi kalau ini enggak, ini terpasang, ini juga terpasang. Ini fuse nya 1000 volt, fast aktif ya. Ini mungkin mengukur ampere ya, mengukur ampere. Ini premium banget fuse nya. Kayaknya sih di pasaran nyari kayak gini susah. Kemudian ini fuse nya di atas adalah 400 mA, berarti 0,4 ya, 0,4 ampere. Kemudian bongkar gitu. Aduh, bongkar ya. Kalau ini bongkar. Di sini ada segel lagi. Di sini baut, berarti ada 3 baut yang kelihatan, ada 3 baut asli. Iki multitesternya langsung dibongkar-bongkar loh teman-teman, saya nggak di-endorse, asli ini murni. Kalau rusak ditanggung saya sendiri ya. Kemudian oh iya, ojo rusak. Wih, ini dia dalamannya seperti ini. Jadi fuse-nya itu di sini masuk ke atas, masuk ke fuse, ke bawah lagi. Jadi memang fuse ini dia bisa bekerja menyambungkan titik dari bawah ya. Nah, jadi dari sini masuk ke atas, fuse ke sini ya, ke sini. Nah, ini ke titik ini 2. Ini titik 2. Baru turun lagi ke bawah. Ini bagian bawah, ini fuse untuk ampere besar mungkin ya, 11 ampere 1 kV. Kemudian ya seperti inilah tuh. Terus lagi di bagian depan ini kayaknya sih biasa aja kalau menurut saya, tuh nggak ada yang spesial. Karena IC controllernya pun kayaknya, oh IC controllernya tuh di dalam sini teman-teman tuh IC controllernya sana tuh di dalam, kelihatan tuh. Kalau mau kurang jelas, yo tak bongkar, demi konten tak bongkar. Widih, teng dong, seperti ini ya. Tapi kayaknya gak balik, di sini ada D15, di sini ada D15 ya, D15 apa disk gitu, disk. Ini 2 ada sensor, ini mungkin sensor ke kayak merek Yorisho juga ada sensor, dilarikan ke sini berarti. Nah ini 2 nih sensor ya, ini sensor mungkin untuk alat ukur apa ya, sensor bagian belakang mungkin teman-teman ada yang tahu. Kebetulan saya, karena saya jarang pakai, jadi saya nggak bisa jelaskan. Nah ini udah dibuka, ini dia seperti ini, Kyoritsu Sanwa PC 7000. Nah terus bagian depannya apa mau kita bongkar lagi? Ya wis, nurut. Rusak saya penanggung, wis juragane. Bangkrut.
ini kepalanya ada, tapi kemana lagi nih kepalanya? Multitester seharga 3.500.000 kita pretelin seperti ini teman-teman. Otomatis menghilangkan garansi. Berat kalau ditarik tuh berat, masih ada. Cek bootnya apakah masih ada. Kayaknya sih nggak ada. Kayaknya kita coba angkat pelan-pelan. Dan inilah dia bagian bawah. Wow, mantap jiwa wir. Di bagian bawah ini ada IC, mungkin ini IC display ya, mungkin, tapi ya saya kurang tahu. Tipenya adalah PTC 0197, kemudian nolnya 4 kali. Di sini selektornya ini, dan di sini berarti displaynya di mana ya? Oh, displaynya di sini masih nempel di display. Berarti ini IC display kemungkinan ya. Ini salah satunya IC display masuk ke sini, dari sini datanya ditransfer ke sini teman-teman. Jadi kayak whole pick gitu. Nah, ditransfer ke sini tuh. Ini saya nggak berani pegang. Nah, ini yang bentuknya kayak karet nih. Ngeri. Ini tombol-tombolnya. Tombolnya yang ada pairnya cuma satu, yang lainnya nggak ada pairnya ya. Jadi ini ada pairnya. Kemudian ini saklar adjustmentnya. Jadi model saklar adjustmentnya seperti ini tuh desainnya. Ini nggak perlu ada gemuk gitu. Kayaknya nanti akan saya kasih gemuk lah, biar nggak berisik banget gitu ya. Sep. Ini dia teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Dislike saja kalau nggak suka ya, dislike kalau nggak usah. Kalau yang suka ya bebas mau apa aja, tapi kalau yang nggak suka dislike aja. Kalau yang kesel dengan video ini di subscribe aja kalau sudah subscribe. Itu aja teman-teman. Thank you udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.